Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Dan udah lama sekali ya guys saya tidak upload video ya, dikarenakan ya kesibukan ya. Sekarang saya lagi di luar, mumpung lagi ada waktu kosong saya mau buat video ya, sharing kepada teman-teman tentang seputaran GERD ya guys. Dan alhamdulillah guys, kondisi saya udah semakin membaik ya guys, walaupun terkadang anxiety-nya itu sering muncul ya, wajar lah. Nah guys, jadi kita bahas tentang GERD ya guys ya, masih seputaran GERD. Jadi GERD ini guys ya adalah penyakit yang bukan penyakit sih kalau menurut saya. GERD ini nih cuman ada sedikit bermasalah di bagian pencernaan ya. Cuman ya guys, GERD ini nih luar biasa, efeknya itu, anxiety-nya itu luar biasa. Jadi GERD ini nih luar biasanya itu seolah-olah kita itu mempunyai penyakit yang sangat berat gitu guys ya. Penyakit yang macam-macam gitu guys. Nah contohnya saya guys ya, saya ini udah ke dokter ya, udah cek darah, udah cek jantung, itu menyatakan bahwa tubuh saya ini baik-baik aja, sehat-sehat aja. Saya tuh berpikiran bahwa apa jangan-jangan saya ini diguna-guna gitu ya, atau disantet orang gitu ya, berpikiran seperti itu. Nah jadi guys, saya tuh berpikir, loh kok bisa ya hasil kayak gini ya, jantung saya bagus, paru-parunya bagus, terus juga pencerna, maksudnya gini, ginjal bagus gitu kan, kok bagus semua tuh, terus darahnya juga bagus, cuman kolesterol aja sih agak tinggi. Nah, saya berpikir kan, wah ini luar biasa ini, efek anxiety-nya ini kan, sampai-sampai saya itu merasa penyakit yang sangat berat kayak penyakit jantung dan lain sebagainya gitu kan. Nah jadi GERD ini guys, dia mempunyai masalah di otot lesnya itu yang lemah, jadi gasnya itu bisa kemana-mana gitu guys ya. Jadi efek anxiety-nya itu dari gas itu sebenarnya. Nah jadi kalau di GERD ini nih kita tuh sering merasakan apa namanya tuh, ini saya pribadi ya guys ya, saya sering merasakan kayak keliengan ya. Keliengan tuh maksudnya tuh kayak nggak seimbang gitu badan, kayak misalkan lagi jalan kayak terasa gempa gitu kan, padahal nggak gempa. Nah terus juga saya merasakan geli ya, geli di bagian tubuh tertentu, seperti tangan ya, tangan. Seperti saya merasakan geli tangan, kayak misalkan nggak bisa genggam, lemes tangan itu, geli, lemes, kayak nggak ada tenaga. Itu saya sering merasakan. Terus GERD ini juga terasa seperti kayak mimpi ya. Mimpi itu kayak gini guys, misalkan kalian berada di suatu tempat ya. Nah, saya sering merasakan kayak ruh kita tuh lepas gitu, kayak cuman jasad doang yang apa namanya, yang hidup gitu kan. Nah kayak mimpi, kayak nggak nyata, kayak ruh kita tuh lepas gitu perasaan, terus apa namanya, cuman jasad kita aja yang apa namanya, yang hidup gitu kan. Nah saya sering merasakan hal seperti itu guys. Nah hal yang seperti itu memang itu adalah efek dari anxiety-nya itu. Efek dari anxiety-nya itu kan bisa bermacam-macam, apa namanya, kita rasakan gitu kan. Nah padahal guys sebenarnya efek-efek yang saya sebutkan itu seperti keliang, rasa geli, terus kayak mimpi ya, ruh seperti lepas, itu sebenarnya nggak ada guys. Itu cuman dari psikomatis kita aja, yang membawa seolah-olah kita ini mempunyai penyakit yang berat sekali. Jadi GERD ini nih, psikomatisnya ini dia ini bisa apa namanya tuh, seolah-olah tubuh kita ini terjadi apa-apa, tetapi tubuh kita ini tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah kita harus memaksakan tubuh kita ini ada sesuatu, ada masalah, padahal nggak ada guys. Nah gitu guys masalahnya kalau sudah GERD psikomatis ya. Contohnya saya guys ya, saya ini terkena GERD ya. Terkena GERD itu nggak ada tanda apa-apa, sakit perut enggak, mual enggak, perih pada ulu hati dan lambung enggak, demam enggak,
Terus jantung sakit enggak. Saya jogging lari enggak mengas, enggak ngos-ngosan, maksudnya enggak ngos-ngosan, biasa aja. Nah, tapi guys, saya tiba-tiba terasa aneh gitu kan, terasa cemas, terasa kayak kadang seret, kayak dingin kayak itu dari dalam tubuh, terus kita keringatan. Nah itu aja sih, cuman ngerasain seperti itu guys. Nah guys ya, jadi kita bahas satu ya, yang dari keliangan ya. Nah kalau keliangan itu saya udah pernah ngalaminya. Kenapa? Setelah saya pelajari keliangan itu ternyata kita itu kekurangan asupan gizi di tubuh kita guys. Jadi gini guys, jadi kalau orang terkena GERD itu, orang itu nggak mau makan, males makan, otomatis badannya akan menjadi kurus ya, BB-nya, berat badannya akan berkurang ya. Kenapa mereka itu malas makan? Pertama ya dari diri mereka sendiri nggak nafsu makan. Terus yang kedua, ada ketakutan ketika kita makan, takut kenyang, takut penuh perut, takut sesak nafas. Nah itu sih penyebabnya yang ditakutkan makan. Padahal guys, kalau pengalaman saya GERD ini menyerang tidak harus kenyang. Terkadang perut kosong juga GERD ini bisa timbul. GERD anxiety-nya tuh bisa timbul kapan aja, nggak tahu lagi kenyang, nggak tahu lagi perut kosong. Contohnya saya guys ya, saya pada saat perut kosong pas lagi nunggu buka sekitar jam 4 sore lagi kosong nih, tiba-tiba GERD anxiety-nya tuh muncul, kayak nggak bisa napas, kayak rasa dingin di perut, kayak rasa dingin di dada gitu kan, kayak mau mati gitu kan. Padahal saya nggak lagi kenyang posisi, padahal setiap saya berbuka itu saya kenyang makan. Saya pernah makan nasi bungkus padang nih ya, udah kenyang, terus makan soto lagi saya coba, nggak kenapa-kenapa. Cuman pada saat sudah makan tuh 1 jam saya jaraknya itu saya tidur kan, baru tidur 1 jam, nggak kenapa-kenapa guys, saya nggak kenapa-kenapa. Nah terkadang juga GERD ini nyerang anxiety-nya tuh pada saat kenyang, pada saat lapar, dia nggak tentu, itu GERD. Nah jadi guys, seolah-olah kita tuh takut kenyang, takut sesak, jadi kita males makan. Kalau saran saya guys, makan aja nggak apa-apa. GERD itu menyerang nggak tahu kenyang, nggak tahu lagi lapar atau perut kosong, makan aja. Nah guys ya, kenapa GERD ini nih bisa membuat badan kurus? Kayak gini guys, ketika kita terkena anxiety psikomatisnya ya guys, otomatis tenaga kita terkuras. Jadi otomatis makanan yang kita makan itu nggak menjadi gizi di badan kita, nggak jadi nilai gizi di badan kita, karena yang kita makan sebagiannya itu hilang, habis, tenaganya dipakai untuk kecemasan tadi, anxiety psikomatisnya itu, gitu guys. Jadi yang capek ini bukan fisik kita sebenarnya. Kalau anxiety psikomatis dari GERD ini bukan fisik kita, tetapi alam bawah sadar kita capek. Kenapa sih kayak mau mati gitu kan, terus cemas, takut. Nah itu yang membuat kita capek. Jadi alam bawah sadar kita yang capek, otomatis apa yang kita makan, nilai gizi dari makanan itu tidak full ke tubuh kita. Dia terkuras, habis energinya oleh alam bawah sadar kita, dikarenakan alam bawah sadar kita lagi cemas, lagi takut, efek dari psikomatis GERD itu. Itu guys penyebab orang terkena GERD itu berat badannya turun. Bukan karena jaringan tubuhnya udah rusak, bukan karena dia diabetes ya, sehingga pankreasnya nggak bisa lagi memecah gizi ke tubuh-tubuh gitu kan, bukan. Jadi makan yang kita makan itu dia berubah jadi energinya itu ya energi alam bawah sadar, karena lagi psikomatis, lagi ketakutan, lagi cemas. Nah itu yang membuat kita down, capek banget gitu. Beda kan kalau kita olahraga fisik nih, lari gitu, nge-gym gitu, itu kan bisa ini kan, lemaknya pasti terbakar kan karena keringat, kita aktivitas. Nah kalau GERD ini kita nggak aktivitas, tapi alam bawah sadar kita itu yang capek, sehingga energi kita terkuras. Apa yang kita makan itu dia nggak jadi daging, nggak jadi gizi, nilai gizinya itu hilang, terkuras, habis oleh alam bawah sadar kita. Nah itu guys, jadi penyebab berat badan itu turun karena GERD psikomatis. Nah itu guys ya, jadi sehingga kita keliangan
kelingan gitu kan, kayak gempa, kayak nggak seimbang gitu. Nah terus rasa geli guys, rasa geli di bagian badan tertentu ya guys, nggak harus tangan, nggak, kadang kaki bisa, tangan bisa juga bagian yang lain ya. Kalau tangan ini kan kadang kalau rasa geli tuh kayak lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya dikarenakan kurang gizi tadi guys, kurang gizi tadi, asupan gizi tadi nggak sampai ke tangan, karena nilai gizinya tadi udah habis gara-gara psikomatis tadi. Nah sama aja guys. Jadi kalau menurut saya, itu pengalaman saya, itu tangannya karena gizi tadi guys. Nah nggak bisa genggam kayak gitu kan, kayak kesemutan itu. Nah itu sebenarnya bukan kayak seolah-olah diabetes ya, padahal bukan diabetes loh kalau GERD itu, seriusan. Jadi GERD itu tuh ialah tadi kita makan, energi nilai gizi makan tadi habis gara-gara psikomatis tadi, capek alam bawah sadar kita. Nah, terus guys, apalagi nih guys, yang terakhir itu seperti seperti mimpi ya, seperti mimpi, seperti ruh lepas ya, kayak jasad kita ada aja yang hidup. Nah itu sama aja, kurang gizi, terus darahnya juga kurang, sel darah merahnya kurang, kurang nilai kebaikannya untuk alirin ke seluruh tubuh kita, karena makan yang kita makan tadi berkurang gizinya gara-gara efek psikomatis tadi guys. Efek psikomatis tadi luar biasa. Efek psikomatis tadi tuh dia luar biasa mengambil nilai gizi di tubuh kita, jadi alam bawah sadar kita tuh capek, terkuras. Gitu guys ya. Nah pengalaman saya guys, alhamdulillah ya guys ya, saya ini dari bulan 1, bulan kedua ya, bulan Februari udah ada kebaikan ya. Saya melakukan treatment ya, saya konsumsi vitamin B kompleks gitu kan. Alhamdulillah saya makin membaik. Cuman